Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kampung Can dimanapun Anda berada. Kali ini saya masih akan melanjutkan aktivitas yang kemarin pemirsa, yaitu proses pembuatan gula tebu yang mirip sekali dengan gula kelapa maupun gula aren pemirsa. Kemarin kita sudah mengikuti proses penabangan tebunya ya. Nah sekarang kita akan melihat proses pemerasan tebu pemirsa. Pemirsa Kampung Can dimanapun Anda berada. Nah, pada proses inilah salah satunya yang membuat petani di kampung ini enggan memelihara tebu, pemirsa. Karena proses pemerasannya itu sendiri tidak bisa hanya menggunakan perasan tangan saja, pemirsa. Karena memang sangat keras. Tetapi untuk memerasnya harus menggunakan bantuan mesin peras, yaitu mesin peras tebu. Sehingga menurut mereka ini modalnya terlalu besar. Soalnya selain modal untuk perawatan tanaman tebunya, mereka juga harus modal lagi untuk membeli mesin peras tebu, Mirza. Dan harganya itu tidak sedikit ya. Mungkin bagi yang mampu, iyalah mereka berani beli sendiri ya. Tapi kalau bagi yang belum mampu, nah itu yang kerepotan. Kemudian, bagaimana kalau yang sudah terlanjur menanam tebu, tetapi belum mampu beli mesin perasnya? Nah, bagi yang sudah terlanjur, maka mau tidak mau mereka terpaksa harus membawa tebunya ke tempat yang punya mesin peras tebu, Mirsa. Nah, pada akhirnya mereka juga harus mengeluarkan uang untuk ongkos perasnya. Nah, untuk ongkos pemerasan tebu tersebut biasanya disesuaikan dengan jumlah liter air tebu yang diperoleh dari hasil perasan tebunya. Nah, itulah pemirsa yang membuat petani di kampung ini tidak mau menanam tebu. Itu karena terlalu banyak modal ya, padahal hasilnya belum pasti. Pemirsa Kampung Can dimanapun Anda berada. Nah, kemudian setelah semuanya menjadi air tebu, maka proses selanjutnya adalah memasak air tebu. Memasak air tebu supaya menjadi gula merah. Nah, gula merah inilah yang mirip sekali dengan gula aren maupun gula kelapa, pemirsa. Ini banyak sekali yang belum tahu, karena mereka taunya hanya gula merah. Dan banyak juga yang taunya kalau gula merah itu berasal dari gula kelapa ataupun gula arennya. Tapi sebetulnya itu juga ada yang berasal dari gula tebu. Tetapi bentuk dan warnanya itu sama persis dengan gula-gula merah yang lainnya, baik itu gula aren maupun gula kelapa. Gitu ya pemirsa ya. Oh iya pemirsa semuanya, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa tebunya kok tidak dikupas supaya bersih? Betul sekali pemirsa. Memang supaya bersih itu harusnya dikupas. Itu cuma kalau partai-partai kecil seperti yang jualan es tebu itulah, itu perlu dikupas. Tapi kalau untuk yang partai besar seperti ini, untuk dibikin gula, itu tidak bisa pemirsa. Itu nanti kalau tebunya itu dikupas, ketika diperas, itu nanti akan patah menjadi kecil-kecil. Itu setiap apa ya, ros ya, kalau saya itu bilangnya ros lah, itu setiap ros-rosannya itu dia nanti akan patah-patah. Nah itu yang akan menghambat proses pemerasannya pada mesin. Nah kalau untuk di tempat yang jualan es tebu itu karena memang motongnya kecil-kecil, kalau mau dikupas tidak masalah. Tapi kalau untuk partai besar seperti ini, itu kalau dikupas itu malah akan menghambat semuanya. Selain kita ngupasnya juga lama, udah jelas pasti itu ya. Tetapi yang lebih parah lagi ketika diperas itu nanti akan patah kecil-kecil. Itu setiap ros-rosannya itu nanti akan patah. Nah, itu akan menjadi sangat repot sekali. Itulah sebabnya kenapa tebunya tidak dikupas. Tapi tenang aja pemirsa,
Karena meskipun ini tidak dikupas, itu nanti masih ada beberapa proses lagi. Itu melalui penyaringan paling tidak itu 4 sampai 5 kali penyaringan. Ini yang tidak disaring ketika masih dalam proses penggilingan. Ini tidak disaring. Tapi ketika nanti mau dibawa, mau dimasak, ini dari tempat wadah proses pemerasan ini nanti akan disaring. Setelah disaring dari sini, nanti dibawa ke tempat yang mau untuk memasak ini, untuk memasak air tebunya, nanti dimasukkan ke dalam wajan, itu juga disaring lagi. Pada saat memasak itu penyaringannya sampai 3 kali. Nah itulah pemirsa, makanya kalau untuk kebersihan dijamin aman, pasti aman, karena ini melalui proses penyaringan yang berkali-kali ya pemirsa ya. Nah, kelihatannya proses pemerasan tebunya sudah selesai pemirsa. Nah, berhubung video ini sangat panjang, supaya pemirsa tidak jenuh dan tidak kehilangan proses-proses berikutnya, maka untuk proses memasak air tebunya akan saya lanjutkan pada video berikutnya ya. Baik pemirsa Kampung Candi dimanapun Anda berada, itulah tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya ya. Dan bagi yang sudah menonton dan subscribe di channel ini, saya doakan mudah-mudahan pemirsa semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan usaha dan rizkinya, serta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.